Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurrumiyah fi Ilmi Qawaid Al-Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Munhim Khafaji hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan membahas Aqsamul kalam, bagian-bagian penyusun kalam. Al-amsilah, contoh-contoh. Al-ula, hadara, telah hadir ya. Yanjahu, sedang atau akan berhasil. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Ihfad, hafalkanlah. As-saniyah, Khalidun, nama orang ya, Khalid. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Kitabun, sebuah buku. Faizun, seorang pemenang. Kemudian as-salisah, contoh yang ketiga. Qad, sungguh atau kadang. Tergantung ya, kalau setelah qad fi'il madhi artinya sungguh. Kalau setelah qad fi'il mudhari artinya terkadang. Kemudian fi, ini artinya di dalam. Lam, tidak atau belum. An, dari. At-tahlilu, perincian. Fil amsilatil ula kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin. Pada contoh yang pertama terdapat kata-kata yang menunjukkan atas makna yang terkandung di dalam kata tersebut dan berkaitan dengan waktu. Fahadara kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa huwa al-hudur alladhi waqa'a fi zamanil madhi. Maka kata hadara adalah sebuah kata yang menunjuki atas makna yang ada pada kata tersebut, yaitu makna kehadiran yang terjadi pada masa lampau. Wa yanjahu kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha huwa an-najahu alladhi yaqa'u fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Dan kata yanjahu adalah kata yang menunjukkan atas makna yang terkandung pada kata tersebut, yaitu keberhasilan yang terjadi di waktu yang sedang berlangsung atau waktu yang akan datang. Wajtahid tadullu ala ma'nan fi nafsiha huwa al-ijtihadu alladhi umira biwuqu'ihi fi zamanil mustaqbali. Wa kadzalika ihfaz fakullu kalimatin min hadhil kalimati tusamma fi'lan. Dan kata ijtihad menunjukkan atas makna yang ada pada kata tersebut, yaitu bersungguh-sungguh yang diperintahkan terjadinya pada waktu yang akan datang. Begitu pula kata ihfaz, ini juga mengandung makna yang ada pada dirinya, yaitu ya perbuatan menghafal yang diperintahkan terjadinya pada waktu yang akan datang. Maka setiap kata dari kata-kata ini dinamakan dengan fi'il. Jadi hadara, yanjahu, ijtahid dan ihfaz ini semuanya adalah fi'il. Karena berkaitan dengan waktu. Pokoknya setiap kata yang mengandung makna yang terkandung pada kata tersebut dan ia berkaitan dengan waktu maka disebut sebagai fi'il. Wa fil amsilati saniyati, ya fil amsilati saniyati kalimatun kullun minha tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin ka Khalidin war rajuli wa kitabin wa faizin. Dan pada contoh yang kedua terdapat beberapa kata. Setiap kata tersebut menunjukkan atas makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Seperti Khalid. Kita kalau mendengar kata Khalid, yang kita pahami bahwa Khalid adalah nama orang. Dan tentu kita tidak mengkaitkan Khalid dengan waktu. Setelah Khalid, sedang Khalid, akan Khalid. Karena memang tidak bisa dikaitkan dengan waktu. Ya. Begitupun seorang laki-laki, ar-rajul. Begitupun sebuah kitab. Ketika kita mendengar kata sebuah kitab, yang tergambar dalam kepala kita adalah ya lembaran-lembaran, ya, sebuah buku. Dan tentu kita tidak bisa mengaitkan kata ini dengan waktu. Ya. Inilah perbedaan fi'il dengan isim. Meskipun sama-sama mengandung makna yang ada pada
kata tersebut. Bedanya kalau fi'il itu berkaitan dengan waktu, kalau isim tidak berkaitan dengan waktu. Wa faizin, dan seorang pemenang. Ini juga sama ya. Tidak punya kaitan dengan waktu. Fa khalidun yadullu ala dzatin musammatin bihadzal ismi. Maka Khalid menunjukkan atas zat yang dinamakan dengan nama ini. Wa faizin yadullu ala dzatin mausufatin bihadatsin huwal fawzu. Dan faiz menunjukkan atas zat yang disifati dengan ya suatu kejadian, yaitu al-fawz, keberuntungan ya. Wa kullun minhuma lam taqtarin bi zamanin. Fama kana kadzalika yusamma isman. Dan setiap ya dari kata tersebut, yaitu Khalid dan juga faiz, itu tidak berkaitan dengan waktu. Maka apa saja yang seperti Khalid dan faiz dinamakan dengan isim. Ya. Perhatikan di sini, kenapa fi'il dan isim dikatakan berkaitan dengan waktu? Ya karena kenapa fi'il dan isim ini ya mengandung makna yang ada pada dirinya? Karena fi'il dan isim bisa berdiri sendiri. Dalam sebuah kalimat, fi'il dan isim bisa berdiri sendiri. Misalnya, kalau kita mengatakan Aina Khalid? Mana Khalid? Kemudian teman kita menjawab Zahaba. Ia menjawab hanya dengan satu kata, Zahaba, fi'il madhi. Apakah kita yang mendengar paham? Paham. Ya. Maknanya Khalid pergi. Begitupun kalau misalnya kita bertanya, ada seorang laki-laki kita belum kenal, kita katakan man huwa, siapa dia? Kemudian teman kita menjawab Khalid. Hanya satu kata, Khalid. Maka ya kita paham, oh ya namanya Khalid. Beda dengan huruf. Kalau huruf tuh nggak bisa sempurna maknanya kecuali kalau kita sambungkan dengan kata lain. Misalnya Aina Khalid? Aina Khalid? Di mana Khalid? Kemudian kita katakan fi. Aina Khalid? Kita katakan fi. Di. Ini kan nggak akan paham ya orang. Pasti orang nanya di mana? Fil baiti misalnya, atau fil fasli, dalam kelas. Nah ini menunjukkan bahwasanya ya untuk fi'il dan isim bisa berdiri sendiri karena maknanya sempurna di dalam kata tersebut. Tapi kalau huruf maknanya nggak sempurna kecuali kalau setelah digandengkan dengan kata lain. Ini gambaran yang mudah untuk memahami kenapa fi'il dan isim dikatakan ya tadullu ala ma'nan fi nafsiha, sedangkan kalau huruf tidak ya. Nah, wa fil amsilati salisati kalimatun kullun minha tadullu ala ma'nan fi ghairiha. Fa kalimatul lam masalan ma'naha an-nafyu. Wa huwa la yadhharu illa fil fi'li ba'daha. Fa taqulu lam yahdur akhi. Ay intafa huduruhu. Wa kadzalika ghairu lam mimma dzukira ma'aha wa kullu kalimatin takunu bitilka sifati tusamma harfan. Dan pada contoh yang ketiga terdapat beberapa kata. Setiap kata tersebut mengandung makna yang ada pada selainnya. Jadi kalau fi'il dan isim dikatakan tadullu ala ma'nan fi nafsiha, tapi kalau huruf tadullu ala ma'nan fi ghairiha. Maknanya itu ada pada kata yang lain. Ya. Maka kata lam, contohnya misalnya, maknanya adalah penafian, peniadaan. Wa huwa la yadhharu illa fil fi'li ba'daha. Dan makna lam ini tidak akan jelas kecuali pada fi'il setelahnya. Fataqulu lam yahdur akhi. Maka kamu katakan contohnya lam yahdur akhi. Saudaraku tidak atau belum datang. Ai intafa huduruhu. Artinya ya kehadirannya itu dinafikan. Wa kadzalika ghairu lam mimma dzukira ma'a. Begitu pula ya yang disebutkan selain lam.
Perhatikan jangan sebutkan ada qad, ada fi, ada an ya selain lam. Dan setiap kata yang memiliki sifat seperti itu dinamakan dengan huruf. Jadi kalau huruf itu maknanya ya tidak sempurna pada katanya sendiri. Dia baru sempurna kalau disandingkan dengan kata lain. Baik setelahnya fi'il ataupun isim. Al-qa'idatu kaidah. Al-fi'lu kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin madin aw hadirin aw mustaqbalin aw bi ibaratin ukhra wa lafdhu alladhi yadullu ala hadatsin fi zamanin minal azmani. Kaidah yang pertama, fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna yang terkandung pada kata tersebut dan berkaitan dengan waktu yang telah lampau atau yang sedang terjadi atau yang akan datang. Atau dengan ungkapan yang lain, definisi dari fi'il adalah lafaz yang menunjukkan atas kejadian pada ya waktu-waktu. Maksudnya pada waktu-waktu, maksudnya ya pada waktu yang telah lampau, kemudian sedang terjadi dan akan datang. Ini istilah catatan kakinya. Amma ma'na al-fi'li fil lughati fa huwa al-hadatsu. Wal hadatsu huwa syai'ul ladzi wujida ba'da an lam yakun. Adapun makna fi'il dari sisi bahasa, karena memang setiap kata itu dia ada makna secara bahasa, lughatan, ada makna secara istilah. Secara bahasa, fi'il artinya adalah al-hadatsu, kejadian. Dan yang dimaksud dengan al-hadatsu adalah huwa syai'ul ladzi wujida ba'da an lam yakun. Yaitu sesuatu yang didapati sebelumnya tidak ada. Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu namanya al-fi'il. Ya, itu makna fi'il secara bahasa. Kemudian al-qaidatus tsaniyah, wal ismu kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin aw bi ibaratin ukhra wa lafdhu alladhi yadullu ala ma'nan wa la yadullu ala zamanin. Dan isim adalah kata yang menunjukkan atas makna yang terkandung pada kata tersebut dan tidak berkaitan dengan waktu atau dengan kata lain atau dengan ungkapan yang lain. Isim adalah lafaz yang menunjukkan atas makna dan tidak menunjukkan atas waktu. Amma ma'na al-ismi fil lughati fa huwa ma dalla ala musamma. Adapun makna isim dari sisi bahasa adalah apa yang menunjuki atas sesuatu yang dinamai. Ya. Apa yang menunjuki atas sesuatu yang dinamai. Ya, misalnya kitab itu adalah nama bagi lembaran-lembaran yang tersusun seperti buku. Sebagaimana misalnya tadi faiz itu adalah nama bagi orang yang memenangkan sesuatu. Kemudian al-qaidatus tsalisah, kaidah yang ketiga, wal harfu kalimatun tadullu ala ma'nan fi ghairiha aw bi ibaratin ukhra huwa ma la yadullu ala ma'nan illa idza tarakkaba ma ghairihi. Kalafdhi fi fa innahu bi infiradihi la yufhamu minhu syai'un. Fa idza qulna al-kitabu fi ad-daraji dalla ala dharfiyatil kitabi fi ad-daraji. Dan huruf adalah kata yang menunjukkan atas makna yang ada pada selainnya. Amma ma'na al-harf fil lughati fa huwa at-taraf. Adapun makna huruf pada lugha adalah taraf. Taraf itu artinya adalah ujung ya. Taraf itu artinya adalah ujung. Atau dengan ungkapan lain, huruf adalah apa yang tidak menunjukkan atas makna kecuali apabila tersusun bersama selainnya. Artinya huruf ini nggak akan sempurna kecuali kalau dia disusun dengan kata yang lain. Kalau fi, contohnya lafaz fi, maka ya sesungguhnya lafaz fi ini kalau dia sendirian tidak dipahami darinya apapun. Ya, jadi nggak bisa dipahami. Misalnya kita hanya mengatakan fi, orang akan paham fi apa, di dalam apa.
Tapi kalau kita katakan Khalid, Khalid paham kita, ini orang namanya Khalid. Aina Khalid zahaba, pergi. Kita ngerti. Aina Khalid fi. Ya, kita orang nggak akan paham, akan bertanya apa maksudnya, di mana, ya. Sehingga di sini katakan la yadullu ala ma'nan illa idza tarakkaba ma ghairihi, ya. Fa idza qulna al-kitabu fi ad-daraji dalla ala dharfiyatil kitabi fi ad-daraji. Maka apabila kita katakan ya buku itu ada di tangga, ini menunjukkan atas arah atau tempat kitab ada di tangga. Fal harfu yadullu ala ma'nan la fi nafsihi bal fi ghairihi. Maka huruf di sini menunjukkan atas makna yang bukan pada dirinya, akan tetapi pada selainnya. Artinya maknanya itu tidak sempurna dengan dirinya sendiri. Dia butuh pada selainnya. Fa idza lam yadullu ala ma'nan mutlaqa kal mimi min kalimati Muhammadin fala yadkhulu fi tarkibil kalami. Fal harfu la yadkhulu fi tarkibil kalami illa idza kana lahu ma'nan kahal walam. Maka apabila tidak menunjukkan atas makna secara mutlak seperti mim ya dari lafaz Muhammad. Ya, mim yang ada pada lafaz Muhammad ini kan enggak punya makna kalau berdiri sendiri. Maka ia tidak masuk dalam susunan kalam. Maka huruf yang dimaksud di sini dalam ilmu nahwu ada ya. Fal harf wa la yadkhulu fi tarkibil kalam, maka huruf itu tidak masuk dalam susunan kalimat kecuali apabila memiliki makna. Kahal walam, seperti hal dan lam. Artinya tidak semua huruf hijaiyah itu punya makna. Ya. Hanya beberapa huruf hijaiyah yang punya makna. Terutama yang satu huruf ya. Karena huruf ini kan bisa huruf yang masuk dalam susunan kalimat bisa satu huruf, bisa dua huruf, bisa tiga huruf, dan seterusnya. Contoh yang satu huruf misalnya Hamzah. Hamzah ini kan satu huruf. Apakah? Kemudian al-ba'u dengan al-lamu untuk atau milik. Ini huruf ya ja'ali ma'nan, punya arti. Maka dia masuk dalam susunan kalimat. Tapi kalau huruf misalnya huruf ha ya, ini enggak ada maknanya. Huruf ja enggak ada maknanya. Ya. Huruf qaf enggak ada maknanya, ya, dan seterusnya. Tafsirul qaidah, ya, penjelasan tentang qaidah, perincian tentang kaidah. Taib al-awwal al-ismu salah satu aqsamin. Isim itu ada 3 kelompok. Mudharun ka Muhammadin wa Khalidin fahuwa ma dala' bi dhahirihi 'ala al-ma'na. Jadi isim itu ada 3 kelompok. Yang pertama mudhar. Mudhar itu contohnya Muhammad dan Khalid. Maka dia menunjukkan atas zahirnya, ya, atas makna yang zahir. Muhammad dan Khalid ini maknanya jelas. Yang kedua mudmar, ya, jadi isim itu ada yang muzhar, ada yang mudmar. Mislu huwa wa anta wa ana. Fahuwa ma dalla ala musammahu bi qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Ya, yang kedua adalah mudmar atau dhamir. Contohnya huwa, dia laki-laki, anta kamu, ya, laki-laki dan anak. Maka huwa, anta dan anak ini menunjukkan atas sesuatu yang dinamai dengan kaitan takallum, kata ganti orang. Pertama, au khitabin, kata ganti orang kedua, au ghaibatin, kata ganti orang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah mubham. Mislu hadza wa dzalika wa ulai wallazi wallati mimma yusamma bismil isyarati wal ismil mausuli wa sayatiyani. Yang ketiga adalah isim mubham. Contohnya hadza, dzalika, ulai, ini isim isyarah. Kemudian alladzi dan allati ini isim mausul. Ya mimma yusamma bismil isyarah. Ya dari apa yang dinamakan dengan isim isyarah dan juga isim mausul. Wa sayatiyani, dan keduanya akan datang penjelasannya pada waktunya nanti insyaallah taala. Ya, jadi isim ada 3, ada mudhar atau zahir. Zahir ini ya seperti sebenarnya zahir itu pokoknya yang bukan domir. Yang bukan domir maka dia zahir. Muhammad, Khalid, Talib, Mudarris, kitab, dan seterusnya. Kemudian yang kedua domir.
Maka semua domir dari huwa sampai nahnu ini disebut sebagai domir. Kemudian mubham, ini ada dua, ada isim isyarah, ada isim mausul. Nah, kemudian yang kedua, al-fi'lu salah satu aqsamin. Fi'il ada 3 kelompok. Yang pertama, fi'lun madin, fi'il madhi. Mislu kataba wa najaha wa safara wa faza. Wa huwa madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madhi. Fi'il yang pertama adalah fi'il madhi. Ya, fi'il ada 3 kelompok. Yang pertama adalah fi'il madhi. Contohnya adalah kataba telah menulis. Najaha telah berhasil. Safara telah pergi, bepergian. Wa faza telah beruntung. Dan fi'il madhi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada waktu yang telah lalu. Kemudian yang kedua, fi'lun mudhari'un mislu yaktubu wa yusafiru wa yanjahu wa yafuzu wa huwa ma dalla ala hadatsin fi zamanin yaqbalul hala wal istiqbala. Yang kedua adalah fi'il mudhari, contohnya yaktubu sedang menulis, yusafiru sedang bepergian, wa yanjahu sedang berhasil, wa yafuzu sedang beruntung. Dan fi'il mudhari adalah kata yang menunjuki atas kejadian pada waktu yang bisa menerima kejadian yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Jadi yakbalusnya maksudnya fi'il mudhari itu bisa ya kejadiannya sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian yang ketiga fi'lu amrin, fi'il amr. Mislu uktub wasafir wajtahid wadkhul. Wa huwa ma dalla ala hadatsin umira bi iqa'ihi fi zamanil mustaqbali atau bi'ibaratin ukhra wa talabu husulil fi'li fi zamanil mustaqbali. Yang ketiga adalah fi'il amr, contohnya uktub tulislah, safir pergilah, ijtahid bersungguh-sungguhlah, udkhul masuklah. Dan fi'il amr itu adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diperintahkan untuk terjadinya di masa yang akan datang. Ya, karena yang namanya perintah itu pasti belum terjadi. Kalau kita mengatakan pergilah, tentu yang kita suruh pergi ini belum pergi. Makanya dikatakan fi zamanil mustaqbal. Kejadian itu di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, fi'il amr adalah yang meminta dilakukannya suatu perbuatan, dihasilkannya suatu perbuatan pada zaman yang akan datang, ya pada waktu yang akan datang. Ini perincian tentang fi'il. Kemudian yang ketiga, ini tafsil penjelasan atau perincian yang ketiga, al-harfu salah satu aqsamin aidan. Huruf itu ada 3 juga ya. Jadi semuanya ada 3. Ya, isim ada 3, ada mudhar, ada mutmar, ada mubham. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Huruf pun ada 3. Harfun mukhtassun bil asma'i ya, al-awwal atau al-ula, harfun mukhtassun bil asma'i mislu al-ba'i. ومثالها مررت بمنزل محمد فلا تدخل على الفعل مطلقا. Yang pertama adalah huruf yang dikhususkan untuk isim saja. Contohnya adalah ba. Contohnya aku berpapasan, ya aku melewati rumahnya Muhammad. Fala tadkhulu 'ala al-fi'li mutlaqan. Maka huruf seperti ba ini tidak akan masuk ya pada fi'il secara mutlak. Artinya enggak mungkin ada huruf ba yang setelahnya itu fi'il ya. Nah. Kemudian alba yang kedua. Ini a. Oke, ini hamzah itu a, ba itu b, jim itu c ya, abc. Yang kedua harfun mukhtassun bil af'ali mislu lam wa qad fi qawlika lam usafir wa qad katabtu ad-darsa fala yadkhulani 'ala al-ismi mutlaqa. Yang kedua adalah huruf yang dikhususkan untuk fi'il saja. Contohnya lam dan qad. Contohnya perkataanmu, lam usafir, saya tidak pergi, saya tidak bepergian, saya tidak safar. Dan sungguh aku telah menulis pelajaran. Maka keduanya tidak masuk atas isim secara mutlak. Jadi selamanya yang namanya lam sama qad nggak mungkin setelahnya isim. Karena dia khusus untuk fi'il. Kemudian al-jim yang ketiga atau c. Harfun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali mislu hal taqulu hal qama Muhammadun wa hal Muhammadun qa'imun fahal fil misalil awwali dakhilatun ala fi'lin wa fil misalis tsani dakhilatun ala ismin. Huruf yang ketiga adalah huruf yang mushtarak.
artinya dia itu gabungan antara isim dan fi'il. Contohnya hal. Kamu katakan hal qama Muhammadun, apakah Muhammad telah berdiri? Wa hal Muhammadun qaimun, apakah Muhammad berdiri? Maka hal pada contoh yang pertama, hal qama Muhammadun, itu masuk atas fi'il karena setelah hal qama. Dan pada contoh yang kedua masuk atas isim karena setelah hal Muhammadun. Jadi huruf pun ada 3 ya, ada huruf yang dikhususkan untuk isim, ada huruf yang dikhususkan untuk fi'il, dan ada huruf yang bisa dipakai baik untuk isim ataupun untuk fi'il. Ya. Nah. Baik, ini masalah lanjutan. Yang ketiga latihan. Takwinul jumali, ya, penyusunan kalimat-kalimat bahasa Arab. Al-awwal. Qad tatakawwanul jumlatu at-tamatu minal ismi wal fi'li wal harfi. Mislu hal safara Mahmudun. Terkadang kalimat sempurna itu tersusun dari isim, fi'il dan huruf, ya. Contohnya hal safara Mahmudun, apakah Mahmud telah safar? Nah, di sini kan lengkap, ada huruf hal, ada fi'il safara, ada isim Mahmudun. Asani yang kedua, wa qad tatakawwanu min ismin wa fi'lin, mislu qama mansurun. Dan terkadang tersusun dari isim dan fi'il saja, nggak ada hurufnya. Contohnya qama mansurun, mansur telah berdiri. As-salis yang ketiga, wa qad tatakawwanu min ismaini, mislu Muhammadun sya'irun. Dan terkadang kalimat sempurna itu tersusun dari 2 isim. Contohnya Muhammadun sya'irun. Muhammad adalah seorang penyair. Ini penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi bisa 3-3-nya, ada huruf, ada isim, ada fi'il, bisa fi'il dan isim atau isim dan fi'il sebaliknya, bisa isim dan isim. Ya. Kemudian aqsabul jumlati, ya, pembagian kalimat. Al-jumlatu qismani, kalimat bahasa Arab itu ada 2 kelompok. Ya, al-ula jumlatun fi'liyatun. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah. Ya. Ini perhatikan. Jadi ada jumlatun fi'liyatun, ada jumlatun ismiyatun. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Al-ula jumlatun fi'liyatun wa hiya ma bada'at bi fi'lin, mislu hadara Khalidun wa yusafiru walidi wahfazid darsa. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya hadara Khalidun, ya, Khalid telah hadir. Ini kan depannya hadara, makanya dia jumlah fi'liyah. Wa yusafiru walidi, ya, orang tuaku sedang safar. Di sini yusafiru kan fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Ihfazid darsa, ya, hafalkanlah pelajaran. Di sini ihfaz fi'il amr. Maka hadara Khalidun wa yusafiru walidi dan ihfazid darsa, karena semua kalimat ini diawali oleh fi'il, baik fi'il madhi seperti hadara, fi'il mudhari seperti yusafiru, dan fi'il amr seperti ihfaz, maka semuanya disebut sebagai jumlah fi'liyah. Kemudian as-saniyah jumlatun ismiyatun, wa hiya ma bada'at bismin, mislu Muhammadun najihun, wa aliyun qaimun, wa Khalidun yusafiru, wa akhi hadara, wa darsu hafiztuhu jayyidan. Yang kedua adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya Muhammadun najihun, Muhammad berhasil. Aliyun qaimun, Ali berdiri. Khalidun yusafiru, Khalid sedang safar. Wa akhi hadara, saudaraku telah hadir, telah datang. Wa darsu hafiztuhu jayyidan, dan pelajaran itu telah aku hafalkan dengan baik. Di sini semua kalimat ini Muhammadun najihun, Aliyun qaimun, Khalidun yusafiru, akhi hadara, ad-darsu hafiztuhu jayyidan, karena semuanya diawali oleh isim Muhammad, Ali, Khalid, akhi, ad-dars, ini kan semuanya isim. Maka itu adalah jumlah ismiyah. Jadi sederhana sekali ya. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang awalnya fi'il, jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya isim, ya. Nah, ruknal jumlati, 2 rukun kalimat.
Walil jumlati ruknani. Huma al-muhaddatsu bihi. Ya. Wa huwa al-fi'lu aw ma fi ma'nahu. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu punya dua rukun. Yang pertama adalah al-muhaddatsu bihi. Yaitu yang al-muhaddatsu ini kan artinya yang diadakan dengannya. Yaitu fi'il atau apa yang memiliki makna fi'il. Yang kedua adalah al-muhaddatsu anhu. Yaitu yang diadakan darinya. Ini sudah jadi istilah, jangan diterjemahin ya, karena kalau terjemahin jadi aneh. Jadi ada al-muhaddatsu bi, ada al-muhaddatsu anhu. Wa huwa ismul ladzi usnida al-fi'lu aw ma fi ma'nahu ilaihi. Mislu Muhammadun qa'imun wa Muhammadun qama wa qama Muhammadun wa ukrima ad-dhaifu. Ya. Yang kedua adalah al-muhaddatsu anhu. Itu yang diceritakan darinya. Yaitu isim yang disandarkan kepada fi'il. Atau apa yang memiliki makna fi'il. Contohnya Muhammadun qa'imun. Wa Muhammadun qama. Wa qama Muhammadun. Wa ukrima dhaifu. Ya. Muhammadun qa'imun. Maka di sini al-muhaddatsu bihinya adalah qa'im. Kemudian Muhammadun qama. Al-muhaddatsu bihinya qama. Qama Muhammadun al-muhaddatsu bihinya qama. Ukrima ad-dhaifu al-muhaddatsu bihinya ukrima. Adapun al-muhaddatsu anhu yang diceritakan tentangnya adalah Muhammad, ya. Dalam lafaz Muhammadun qa'imun, Muhammadun qama, qama Muhammadun, al-muhaddatsu anhu yang diceritakan tentangnya adalah tentang Muhammad, ya. Wa ukrima ad-dhaifu al-muhaddatsu anhunya adalah ad-dhaifu. Jadi al-muhaddatsu bihi yang diceritakan dengannya, al-muhaddatsu anhu yang diceritakan tentangnya. Artinya pusat pembicaraan, ya. Dalam kalimat Muhammadun qa'imun, tentu kan ini pusat perhatiannya, fokus pembicaranya adalah pada Muhammad. Begitupun Muhammadun qama, ini juga pada Muhammad. Qama Muhammadun juga pada Muhammad. Ukrima ad-dhaifu, ini pada lafaz ad-dhaif, ya. Ukrim ad-dhaif artinya tamu dimuliakan. Baik, terakhir tentang quyudul jumlah. Quyudul jumlah. Quyudul jumlah itu artinya adalah kaitannya. Kaitan keadaan. Wa ma'adal muhaddasi bihi wal muhaddasi anhu fahuwa quyudun lil jumlati. Mislu akrama abi ad-dhaifa wa kumtu ijlalan lil ustadi wa sami'tul haditha mubtasima. Dan apa yang selain muhaddas bih dan muhaddas anhu, maka itu adalah kaitan tambahan bagi kalimat. Contohnya akrama abi ad-dhaifa. Ayahku telah memuliakan ad-dhaifa, tamu. Dan aku berdiri untuk memuliakan ustaz. Sami'tul haditsa mubtasima, aku mendengar hadis, ya, mubtasima, dalam keadaan tersenyum. Jadi pembahasan tentang muhaddas bi dengan muhaddas anhu dan quyud ini ada pembahasan tentang umdah dan fadlah, ya. Jadi umdah itu adalah kalimat inti. Kalimat inti. Adapun fadlah adalah keterangan tambahan. Maka umdah itu tersusun dari muhaddas bi dan muhaddas anhu. Ya, kalau kita bicara jumlah ismiyah, maka umdah itu adalah mubtada dan khabar. Kemudian kalau kita bicara jumlah fi'liyah, umdah adalah fi'il dan fa'il. Adapun maf'ul bi dia ikutnya ke fadlah, ya, karena sekalipun fi'il muta'addi ini butuh pada maf'ul bi, seringkali kalau kita bicara tanpa menyebutkan maf'ul pun ini dipahami oleh orang. Akal tak? Kamu sudah makan? Naam, akal itu. Ya, aku sudah makan. Ini kan butuh pada maf'ul bi, tapi dengan hanya mengatakan fi'il dan fa'ilnya kita sudah paham. Ya, maka menurut istilah yang digunakan oleh beliau ini, ya, fadlah itu disebut sebagai quyudul jumlah, ya, kaitan tambahan
ya, atau dalam istilah lainnya adalah fadlah, keterangan tambahan. Pokoknya selain mubtada khobar dan juga fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, kalau dia fi'ilnya fi'il majhul, maka itu disebut sebagai quyudul jumlah atau istilahnya adalah fadlah, keterangan tambahan dalam kalimat. Artinya tidak wajib ada. Kalau ada, maka dia memberikan faidah tambahan, ya. Demikian pembahasan kita tentang bagian-bagian penyusun kalam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.